Seorang jurnalis investigasi, Aditya, menerima informasi tentang sebuah perkumpulan rahasia yang konon memiliki kekayaan luar biasa melakukan ritual seks mistis. Saat ia menggali lebih dalam, ia menemukan bahwa di balik gemerlap kekayaan para anggotanya, terdapat kisah-kisah mengerikan tentang wanita yang menghilang, orang-orang yang tiba-tiba menjadi gila, dan suara-suara aneh yang terdengar di rumah-rumah megah mereka. Saat Aditya menyusup lebih dalam, ia mendapati dirinya terperangkap dalam jaringan kutukan yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap malam, ia mengalami mimpi buruk tentang sosok wanita tanpa wajah yang terus berbisik di telinganya, memanggilnya untuk bergabung dalam ritual yang tak bisa ia pahami. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ritual itu? Dan mampukah Aditya keluar sebelum dirinya juga menjadi korban berikutnya? Aditya baru saja duduk di meja kerjanya ketika sebuah amplop hitam tiba di kantornya. Tidak ada pengirim, hanya tulisan emas yang mengkilap. Kebenaran ada di dalam kegelapan. Sebagai jurnalis investigasi, instingnya langsung bekerja. Ini bukan pertama kalinya ia mendapat undangan aneh, tetapi sesuatu tentang amplop ini membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di dalamnya ada selembar kertas dengan alamat sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Tidak ada petunjuk lain, hanya sebuah catatan singkat. Mereka yang memiliki segalanya tidak pernah mendapatkannya dengan mudah. Datanglah, lihat sendiri. Malam itu, Aditya mengikuti petunjuk alamat tersebut dan tiba di sebuah rumah besar dengan arsitektur bergaya Eropa. Cahaya merah temaram membanjiri jendela-jendela tinggi, menciptakan bayangan-bayangan aneh di pekarangan. Seorang pria bersetelan hitam membukakan pintu, lalu tanpa berkata apa-apa, mengarahkannya ke dalam ruangan besar yang penuh dengan orang-orang berpakaian mewah. Mereka tertawa, bersulang dengan anggur merah yang lebih menyerupai darah dalam cahaya ruangan. Namun, semakin lama Aditya memperhatikan, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh. Senyuman mereka tampak terlalu lebar, mata mereka terlalu berbinar, seolah mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pesta eksklusif. Dan kemudian, ia melihatnya. Seorang wanita bergaun merah berjalan melintasi ruangan. Wajahnya cantik, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar dalam sorot matanya. Sebuah kekosongan yang membekukan darah Aditya. Ia berhenti di depan seorang pria tua yang duduk di kursi utama. Seketika, ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Pria tua itu mengulurkan tangannya dan wanita itu mendekat, berbisik sesuatu di telinganya. Tak lama kemudian, ia membiarkan gaunnya meluncur turun. Aditya menahan napas. Ia tahu ia seharusnya pergi. Tapi ada sesuatu, sebuah kekuatan yang tak terlihat, yang membuatnya tetap terpaku di tempatnya. Dari sudut matanya, ia melihat sebuah simbol aneh terpahat di dinding ruangan. Sepasang mata tanpa kelopak, dengan garis-garis darah menetes ke bawah. Dan saat ia kembali menoleh ke wanita tadi, matanya telah berubah, sepenuhnya hitam, penuh dengan kegelapan yang berputar-putar seperti pusaran neraka. Aditya keluar dari rumah itu dengan napas tersengal. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seakan menusuk tulangnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan bayangan wanita bergaun merah dan tatapan hitam legamnya. Sesampainya di apartemen, ia langsung duduk di depan laptop dan mulai mengetik. Tangannya gemetar saat ia mencoba merangkai kata-kata. Sebuah perkumpulan rahasia di balik pesta mewah. Wajah-wajah yang terlalu sempurna, senyum yang menyembunyikan sesuatu. Dan wanita itu, matanya, bukan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tiba-tiba, sebuah suara berbisik di belakangnya. Aditya, kau melihat terlalu banyak. Ia terlonjak dan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, Pak. Namun hawa dingin menyelimuti ruangan dan jendela yang tadi tertutup kini terbuka lebar, membiarkan angin malam mengalir masuk. Aditya mengusap wajahnya, berusaha meyakinkan diri bahwa ia hanya lelah. Namun, saat ia hendak memejamkan mata, ia mendengar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara tawa, pelan namun menusuk, bergema dari dalam apartemennya sendiri. Malam itu, Aditya bermimpi. Ia berada di dalam sebuah ruangan gelap.
hanya diterangi oleh cahaya lilin merah yang berkedip lemah. Di sekelilingnya ada orang-orang yang mengenakan jubah hitam. Wajah mereka tertutup bayangan. Di tengah ruangan, wanita bergaun merah berdiri dengan mata hitam legamnya. Kali ini, ia tersenyum padanya. Sebuah senyuman yang membuat darahnya membeku. "Kau sudah datang sejauh ini, Aditya. Mau tahu rahasia sejati dari kekayaan?" katanya. Suaranya bergema seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Aditya ingin mundur, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, Aditya terjatuh ke dalam kegelapan. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Namun ada sesuatu yang salah. Tangannya. Ada darah di tangannya. Dan di meja sebelah tempat tidurnya, sebuah pesan tertulis dengan huruf merah yang masih menetes. "Sekarang kau sudah terikat, kembali atau kehilangan segalanya." Aditya duduk terpaku di tempat tidurnya, menatap pesan berdarah yang kini mulai mengering di meja. Jantungnya berdebar keras. Ini bukan lagi sekadar investigasi, ini nyata. Ia segera menuju kamar mandi dan mencuci tangannya, berharap itu hanya ilusi. Tapi tidak, darah itu sungguhan. Ia menarik napas dalam dan kembali ke ruang kerja, membuka laptopnya. Ia mencari informasi tentang rumah yang ia datangi semalam. Hasil pencarian membawanya ke sebuah berita lama. Artikel tentang seorang pengusaha kaya yang ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Tubuhnya penuh luka sayatan, dan di dinding kamar tidurnya terdapat simbol aneh. Simbol yang sama dengan yang ia lihat di rumah itu. Aditya merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia terus membaca. Rupanya, pria itu bukan satu-satunya korban. Beberapa tahun sebelumnya ada kasus serupa. Orang-orang kaya yang tiba-tiba kehilangan segalanya, mengalami gangguan jiwa atau ditemukan tewas secara misterius. Lalu ia menemukan sebuah nama yang berulang dalam berbagai kasus, perkumpulan cahaya hitam. Aditya tahu ia harus mencari tahu lebih banyak. Maka keesokan harinya, ia mendatangi rumah itu lagi. Kali ini, ia tidak datang sebagai tamu undangan, tetapi sebagai penyelinap. Rumah itu tampak sepi dari luar, tetapi begitu ia mendekati pagar, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengawasinya. Ia berjalan mengitari bangunan itu, mencari celah. Akhirnya, ia menemukan jendela kecil di belakang rumah yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia memanjat dan masuk ke dalam. Ruangan di dalamnya remang-remang, hanya diterangi oleh lilin merah yang tertata di sepanjang dinding. Lantai marmernya dingin, dan di udara tercium aroma dupa yang bercampur dengan sesuatu yang lebih amis. Ia melangkah maju dan mendapati sebuah pintu besar berwarna merah di ujung lorong. Pintu itu tampak lebih tua dari bagian rumah lainnya, dengan ukiran yang menggambarkan sosok manusia yang terbelah dua. Setengahnya terlihat megah, dan setengahnya lain mengerikan, seolah meleleh dalam kesakitan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik pintu. Aditya menahan napas. Ia ingin bersembunyi, tetapi pintu itu terbuka sendiri. Dan di baliknya, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Pintu merah itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit panjang seperti rintihan makhluk sekarat. Aditya mematung. Ruangan di balik pintu itu lebih gelap dari yang ia bayangkan, seolah cahaya ditelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan di tengah ruangan berdiri seorang wanita. Bukan wanita yang ia lihat di pesta semalam. Ini sesuatu yang lain. Tubuhnya kurus, mengenakan gaun sutra hitam yang tampak berkilau dalam kegelapan. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit pucat yang rata, seperti kanvas kosong. Namun Aditya bisa merasakan tatapannya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Napasnya tersengal, kepalanya pusing. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa membeku. Lalu wanita itu berbicara. Tanpa mulut, tanpa suara nyata. Suaranya langsung masuk ke dalam kepalanya. "Kau datang mencari kebenaran, Aditya. Tapi sudahkah kau siap membayar harga yang setimpal?" Kata-kata itu menghantam kesadarannya seperti palu. Ia ingin bertanya siapa dia, apa yang terjadi di rumah ini, tetapi mulutnya seakan terkunci.
Lalu, wanita itu mengangkat tangannya, dan seketika ruangan berubah. Aditya kini berdiri di sebuah aula besar, dikelilingi oleh orang-orang berjubah hitam yang berdiri membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, seorang pria berlutut dengan tubuh gemetar. Salah satu sosok berjubah melangkah maju dan mengangkat sebuah belati emas. Dan tanpa ragu, ia menusukkan belati itu ke dada pria yang berlutut. Darah menyembur. Pria itu mengerang kesakitan, tetapi tidak ada yang bergerak untuk menolongnya. Sebaliknya, orang-orang berjubah itu justru tertawa. Tawa yang semakin lama semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Aditya mundur ketakutan, tetapi punggungnya membentur sesuatu. Ia menoleh. Wanita tanpa wajah itu berdiri tepat di belakangnya. Dan kali ini, ia tidak hanya diam. Ia meraih tangan Aditya dan menyentuh dahinya. Dalam sekejap, kepalanya terasa seperti meledak. Gambar-gambar berkelebat di dalam pikirannya. Wajah-wajah orang kaya yang pernah ia lihat di pesta, bercampur dengan bayangan-bayangan gelap dan suara bisikan yang tak bisa ia pahami. Lalu ia melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah lingkaran, dengan belati emas di tangannya, dan di hadapannya seorang wanita bergaun merah tersenyum padanya. Sebelum ia sendiri menusukkan belati itu ke dadanya, Aditya terbangun dengan teriakan. Ia berada di kamarnya. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi ada sesuatu yang salah. Tangannya masih memegang belati emas yang ia lihat dalam penglihatannya. Dan di cermin di seberang ruangan, wanita tanpa wajah itu berdiri, menatapnya tanpa mata. Selamat datang Aditya. Kini kau adalah bagian dari kami. Aditya terjatuh dari tempat tidurnya. Tubuhnya menggigil hebat. Matanya tak lepas dari cermin di mana wanita tanpa wajah itu masih berdiri. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di sekeliling wanita itu muncul sosok-sosok lain. Pria dan wanita berpakaian mewah. Wajah mereka pucat dengan mata kosong yang menghitam. Beberapa dari mereka terlihat familiar. Aditya mengenali mereka dari berita-berita lama yang ia baca. Orang-orang kaya yang tiba-tiba menghilang, ditemukan tewas, atau menjadi gila. Dan kini mereka ada di sini. Mereka yang melanggar perjanjian harus membayar dengan jiwa mereka. Suara wanita itu menggema langsung di kepalanya. Cermin tiba-tiba bergetar, retakan muncul di permukaannya. Aditya merasakan sesuatu mengalir di tangan kanannya. Ia menoleh. Belati emas itu masih ada di sana, kini berlumuran darah segar. Ia membuang belati itu ke lantai dan berlari keluar dari kamarnya. Namun, begitu ia membuka pintu, ia tidak lagi berada di apartemennya. Ia berdiri di sebuah ruangan yang asing. Sebuah aula gelap, diterangi oleh lilin-lilin merah yang menyala dengan api aneh berwarna hitam. Di tengah ruangan ada sebuah meja panjang, dan di atasnya tergeletak tubuh seorang wanita. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Gaunnya yang merah tersobek di beberapa bagian dan dada kirinya memiliki sayatan dalam berbentuk simbol mata tanpa kelopak, simbol yang sama yang ia lihat di rumah itu. Jantung Aditya berdegup begitu kencang hingga ia merasa akan pingsan. Sebuah suara bergema dari belakangnya. Kini kau adalah bagian dari perjanjian ini Aditya. Pilihlah menjadi pelaku atau menjadi korban. Ia berbalik. Dan di sana berdiri pria tua yang ia lihat di pesta malam itu. Pria itu tersenyum, tetapi senyuman itu tidak mengandung kehangatan, hanya kehampaan dan sesuatu yang lebih gelap. Kami semua mendapatkan kekayaan dengan harga tertentu, dan kini kau juga harus memilih. Aditya menatap tubuh wanita di atas meja. Tiba-tiba tangannya bergerak sendiri. Belati emas yang tadi ia buang, kini ada di genggamannya lagi. Ia tidak bisa melepaskannya. Dan di kepalanya suara wanita tanpa wajah itu terus berbisik. Satu nyawa untuk satu keberuntungan. Aditya berdiri kaku, belati emas masih erat di tangannya. Ia ingin melepaskannya, tetapi jari-jarinya seakan dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Pria tua di depannya melangkah maju, matanya tajam dan penuh keangkuhan. Aditya, kau telah terpilih. Jangan sia-siakan kesempatan ini, katanya dengan suara rendah yang menekan. Aditya menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di hadapannya, wanita bergaun merah tergeletak tak berdaya di atas meja batu.
Napasnya lemah, tetapi matanya masih terbuka, menatapnya dengan ekspresi kosong. Kau hanya perlu menyelesaikannya. Satu tebasan dan semua kekayaan serta kejayaan akan menjadi milikmu, bisik pria tua itu. Tapi di dalam kepalanya suara lain berbisik, suara wanita tanpa wajah. Jika kau melakukannya, kau tidak akan bisa kembali. Hidupmu akan dikuasai oleh kegelapan yang tak pernah bisa kau hindari. Aditya menahan napas. Ia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh dua kekuatan yang bertolak belakang. Lalu, wanita di meja itu bergerak sedikit. Matanya bertemu dengan mata Aditya. Dan bibirnya yang pucat tiba-tiba bergetar, membentuk kata yang nyaris tak terdengar. Tolong. Dalam sekejap, Aditya tersadar. Ia tidak bisa melakukannya. Dengan sekuat tenaga, ia melawan tarikan tak terlihat yang mengendalikan tubuhnya. Ia menggertakkan gigi dan mengangkat belati, bukan untuk menusuk wanita itu, tetapi untuk menyerang pria tua yang berdiri di hadapannya. Aku tidak akan menjadi bagian dari ini, teriaknya. Belati itu terayun, tetapi sebelum bisa mengenai pria tua itu, sesuatu yang tak kasat mata menghantam tubuhnya dengan keras. Aditya terpental ke belakang, menghantam dinding dengan suara benturan keras. Pria tua itu hanya tertawa, tawa rendah yang mengandung kekuatan mengerikan. Kau pikir bisa keluar begitu saja, Aditya? Dari bayangan di belakang pria tua itu, sosok-sosok berjubah hitam bermunculan, melangkah maju dengan wajah kosong dan mata hitam mengerikan. Wanita di meja itu tiba-tiba berteriak. Ceritanya bukan cerita biasa. Itu adalah jeritan yang bergema di seluruh ruangan, memecah lilin-lilin yang menyala dan mengguncang dinding batu di sekitar mereka. Dalam sekejap semua lilin padam, dan kegelapan menyelimuti segalanya. Aditya merasakan tubuhnya melayang di dalam kehampaan. Tidak ada lantai di bawahnya, tidak ada dinding di sekitarnya, hanya kegelapan yang tak berujung. Bisikan-bisikan mengelilinginya. Kau telah menolak hadiah yang kami tawarkan. Tak ada jalan keluar, Aditya. Kau milik kami sekarang. Tiba-tiba, sepasang tangan mencengkeram lengannya. Aditya tersentak. Ia bisa merasakan kuku-kuku tajam mencengkeram kulitnya, menariknya ke dalam sesuatu yang lebih dalam dari kegelapan itu sendiri. Tapi lalu suara lain terdengar, suara wanita tanpa wajah. Bangun, Aditya. Seketika cahaya menyilaukan meledak di sekelilingnya. Aditya terjatuh kembali ke dunia nyata, tapi bukan lagi di ruangan ritual. Ia tersungkur di tengah jalan, tubuhnya berlumuran keringat dan debu. Udara malam terasa dingin menusuk, dan suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Ia mengenali tempat ini. Ini adalah jalan di depan rumah Mega itu, tapi rumah itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong dengan rumput liar yang tinggi, seakan bangunan itu tidak pernah ada sejak awal. Aditya terengah-engah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi ketika ia menatap ke bawah, sesuatu di tangannya membuatnya kembali merasakan kengerian yang nyata. Belati emas itu masih ada di sana. Aditya menatap pantulan di jendela mobil dengan napas tersengal. Wanita tanpa wajah itu masih berdiri di belakangnya, tak bergerak, seolah menjadi bagian dari kegelapan malam. Lalu bayangan itu mulai melangkah maju. Aditya menoleh cepat, tetapi di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap jendela mobil. Wanita itu masih ada di sana, mendekatinya dalam pantulan. Ini belum berakhir, Aditya. Suara itu langsung masuk ke dalam pikirannya, memenuhi kepalanya seperti dengungan ribuan lebah. Aditya mundur, tubuhnya masih gemetar. Ia ingin membuang belati emas di tangannya, tetapi jari-jarinya seakan mencengkeramnya lebih erat, seolah benda itu adalah bagian dari dirinya sekarang. Ia harus pergi dari sini. Dengan langkah tertatih, ia berlari meninggalkan tanah kosong itu, mencoba mengabaikan suara langkah samar yang mengikuti di belakangnya.